Bapak Taryono SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Danasri 02. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru SD Negeri Danasri 02 yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4 yang merupakan salah satu pengumpulan tugas saya di program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Bersama saya Dwi Putri Perdani, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Danasri 02 Nusa Mungu, Kabupaten Cilacap. Sebelum saya memulai acaranya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Taryono SPD. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru dan Mbak Puji selaku tenaga kependidikan di SD Negeri Danasri 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah sejenak kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bagi guru CGP, calon guru penggerak angkatan ke-9 di SD Negeri Danasri 2 Kecamatan Nusa Mungu, Kabupaten Cilacap. Sungguh-sungguh kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan CGP ini sehingga menjadi teladan atau contoh yang positif, contoh yang baik dalam upaya meningkatkan kualitas guru di era digitalisasi, di era yang serba maju, yang selalu mengedepankan teknologi yang benar-benar kita harapkan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ini sungguh-sungguh sangat saya respon yang setinggi-tingginya, karena dengan kegiatan yang semacam ini diharapkan kelak di kemudian hari selesai kegiatan bagi CGP ini untuk bisa membawa pembelajaran di hari-hari yang akan datang dan untuk seterusnya dengan menggunakan teknik ataupun cara yang sesuai dengan apa yang diharapkan melalui Kemendiknas oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yaitu dengan adanya pembelajaran yang mengutamakan pada siswa yang kreatif, inovatif, bertanggung jawab, berakhlak mulia, berkarakter yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kegiatan ini sangat-sangatlah bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Jadi intinya saya berharap dan berpesan kepada CGP Dwi Putri Perdani SPD untuk benar-benar bisa mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir, benar-benar diikuti secara maksimal sehingga nanti bisa menggerakkan dirinya sendiri, menggerakkan teman sejawat di SD Bidang Asri 2, dan pada akhirnya bisa membawakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan teknik yang lebih maju, tidak menggunakan teknik pembelajaran yang model lama atau yang hanya gurunya saja yang aktif, siswanya kurang aktif. Jadi hal-hal yang model lama harus bisa ditinggalkan, diganti dengan model-model pembelajaran yang kekinian sesuai dengan apa yang disampaikan atau materi CGP itu untuk bisa diterapkan dalam keseharian di dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Sehingga Saudari Dwi Putri Perdani ini saya harapkan untuk memberikan contoh yang positif, contoh yang baik berdasarkan keilmuan yang dapat diperoleh atau diraih selama mengikuti pendidikan CGP yang kurang lebih memakan waktu 6 bulan. Jadi silakan khususnya kepada Bu Dani untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan CGP ini dengan tidak menelantarkan siswa-siswinya. Jadi harapan saya dua-duanya mengajar sebagai tugas pokok itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu pula kegiatan CGP bisa diikuti secara maksimal sehingga Bu Dani sendiri bisa meraih keilmuan yang setinggi-tingginya, anak-anak bisa targetnya selesai atau tuntas, alias semuanya baik siswa maupun guru CGP itu sendiri meraih kesuksesan yang baik. Akhirnya saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu langsung ke kegiatan intinya saja ya. Di sini ada nyanyian. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Mari simak diseminasi secara mendalam. Mugi saged paring manfaat kadang para konco. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Saya sudah meringkasnya, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja ini Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Praktik pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya dapat memaksimalkan potensi murid, namun juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting. Ada indahnya perbedaan, menghormati, makna baru dari kesuksesan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, dan kemerdekaan belajar. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada apa saja? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol
kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya Bapak Ibu ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ada contoh nilai-nilai kebajikan di organisasi atau institusi. Di profil pelajar Pancasila yaitu ada nilai-nilai kebajikan yang tadi di depan di Bapak Ibu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu ada nilai kebajikan dari IBO Prima Years Program yaitu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan kehidupan atau life skill, yaitu nilainya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kebutuhan dasar manusia yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu ada yang keempat yaitu kebebasan. Contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir
berarti dari luar. Biasanya kita kalau menaati peraturan, takut diapakan, takut kena hukuman, begitu. Kalau seperti itu biasanya termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, ada contoh lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Berarti yang dari apa Bapak Ibu? Dari dalam, dari diri kita sendiri. Betul sekali. Ini ada dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik yang dari luar dan motivasi intrinsik yang dari dalam atau dari diri kita sendiri. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba biasa datangnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu contohnya terencana atau biasanya disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab hukuman atau konsekuensi. Siap Bapak Ibu? Di sini tindakan guru yang pertama itu ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah biasanya anak ini. Gurunya ini berarti tindakan guru apa ini? Antara hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu apa? Apa? Coba, hukuman. Selanjutnya tindakan guru ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, karena bersifat fisik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Iya, ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, betul sekali, konsekuensi. Selanjutnya tindakan guru ini, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya, betul sekali, ini hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi, coba ada yang hukuman, tidak apa-apa. Iya, ini konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena pada pelajaran PJOK. Selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum,
dalam lagi. Posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menjadi rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol penghukum. Biasanya guru memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ini pada posisi kontrol penghukum. Membuat merasa bersalah. Di sini berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Lalu yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada cerita pendek guru dan murid tentang posisi kontrol. Mari kita saksikan bersama-sama. Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu.
Ya maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lainnya, jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang ngajarin dia lagi, masih tahu aku Dani. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. gak ada Pak, gak apa-apa kok. Ya Pak, terima kasih. Sampai saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah gak? Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dani, atur semuanya. Dengar ya? Ya sudah, perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. itu Pak izinnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi istirahat aja kelasnya. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani.
datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses hal seperti itu ke depannya. Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Yuk. Pak, tunggu Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa nih, cepet sebetulnya. Kakak udah terlambat. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi sudah terbuka. Aduh, nanti video berarti. Ya Kak, ini nanti aku buatin. Aduh, kakak mau dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ini Pak. Maaf Pak, saya akan membantu. Mas Dani, maafkan bapak ya, karena bapak berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Melakukan yang
Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Kalau mau terima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan pernah sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat film pendek, perasaannya bagaimana? Pada saat saya pertama melihat film pendek tersebut, hati saya itu bergetar Bapak Ibu, merasa kasihan Pak melihat kakak beradik yang sepakat ya sepat. Semoga Bapak Ibu SD Negeri Darasi 02 tidak ada yang sama ya seperti Pak Guru yang ada di cerita tersebut. Posisi kontrol yang diterapkan pada Pak Guru tersebut itu penghukum di Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua ada di posisi kontrol sebagai manajer. Baik, selanjutnya guru hendaknya berada pada posisi manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Baik Bapak Ibu, semoga kita bisa menjadi berada pada posisi manajer. Di sini ada posisi kontrol apakah aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Iya, coba kita lihat jawabannya apa. Iya, betul sekali, pembuat merasa bersalah. Lalu selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Coba jawabannya apa? Iya, betul sekali, penghukum. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah itu? Manajer. Coba kita lihat. Iya, betul sekali, manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Iya, pintar sekali. Posisi kontrol sebagai teman. Ternyata Bapak Ibu sudah paham ya.
Peraturan. Kenapa Ibu menjawab peraturan? Sebab kalau memakai kendaraan bermotor kan diwajibkan memakai helm selama berkepala menghindari kecelakaan. Ya, betul sekali. Kalau kita berpikirnya untuk keselamatan, itu maksudnya adalah keyakinan karena dari diri kita. Tapi kalau kita takut karena hukuman, itu maksudnya peraturan. Paham Bapak Ibu? Itu bedanya keyakinan atau peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Setelah ini ada video keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya di kelas 5. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu video pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Semoga kelas-kelas lain bisa membuat keyakinan kelas agar kelas kita itu nyaman, damai, dan menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab, lalu berbudi pekerti yang luhur. Baik, di sebelah sana Bapak Ibu, hasil keyakinan kelas 5 yang di bawah itu adalah pendapat anak-anak kelas 5. Kenapa dibuat keyakinan yang di bawah ini masih menggunakan kalimat-kalimat negatif, yang seharusnya pada keyakinan kelas itu harusnya menggunakan kalimat yang positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ada yang memberikan pendapat jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu kan negatif, dibuat menjadi kalimat positif, menjadi bagaimana Pak? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu jadi di keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat atau kata yang positif. Begitu nih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas bisa diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pertanyaan atau pernyataan untuk menstabilkan identitas. Lalu yang validasi tindakan yang salah, ini bisa bertanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu yang menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa bertanya kepada anak kita, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, saya mempraktikkan bersama murid saya di kelas 5, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, kasus pada saat murid saya yang makan pada jam pelajaran. Ini videonya Bapak Ibu. Saya tahu mengapa ibu kamu itu makan. Apakah Sisa tahu makanan jam pelajaran itu perbuatan yang benar atau salah? Ibu juga tahu makan itu suatu kebutuhan. Kalau ibu lapar, ibu juga pasti akan makan. Tapi kita harus tahu pada saat kapan kita itu harus makan. Memangnya tadi pagi Sisa tidak sarapan. Mengapa Sisa tidak sarapan? Memangnya tadi pagi Sisa bangun jam berapa? Kok tidak sempat sarapan?
siswa tadi guru-guru berangkat ke sekolah agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Tapi di sini yang ibu mau tanyakan, apakah siswa itu ingat tentang keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Ya, di sini ibu tidak akan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita itu harus tahu bagaimana kita menyikapinya ya. Nah sekarang kita bersama-sama mencari solusinya ya Ziza. Apa itu solusinya yang akan Ziza lakukan? Baik, kira-kira Ziza akan memulai hal-hal tersebut kapan? Ya, baik, kalau Ibu harap Ziza akan melakukannya mulai besok dan kedepannya semoga Ziza itu nanti akan menjadi anak yang lebih baik lagi ya, dan menaati peraturan dan jangan diulangi lagi ya Ziza. Ya, terima kasih ya Ziza. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu di mana kita itu sebagai guru harus dalam posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pergi ke Kutai bawa kendaraan, liburan pribadi ditiadakan. Untuk mencapai kesejahteraan, semua dimulai dari pendidikan. Putra Mahkota bernama Rama, beliau datang untuk membebaskan. Semua pihak harus kerjasama untuk tingkatkan mutu pendidikan. Sesi selanjutnya ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak cukup, dicukupkan saja ya. Demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas kehadiran waktunya. Semoga materi-materi yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk diri saya khususnya dan untuk Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mari kita berdoa dulu seperti biasanya ya. Berdoa mulai.
membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini hampir sama seperti kesepakatan kelas atau peraturan ke kelas, tetapi nanti lebih mengerucut lagi, ya, lebih mengerucut lagi ke nilai-nilai kebajikan. Nah, kalian tahu peraturan-peraturan kelas yang pernah kalian buat di kelas 4 tentunya, ya apa tidak? Nah, sekarang di kelas 5 kembali lagi, ya, akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Nanti kalian, ini kan sudah dibuat kelompok, nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian, memberikan pendapatnya tentang peraturan-peraturan kelas yang akan kalian taati sampai nanti selesai 1 tahun pembelajaran. Keempat kelompok ini sudah paham semua tentang peraturan apa yang akan kalian tulis nanti. Sudah? Kalau sudah, siapkan pulpennya. Nanti kalian menulis di kertas yang berbulu bagi. Ya? Siap anak-anak? Siap. Lalu memakai baju yang disiplin. Lalu jangan makan pada jam pelajaran, jangan jalan-jalan, tidak boleh bertengkar, pukul-pukulan, dan tidak boleh membawa nama orang tua. Ini berarti bullying ya. Bullying berarti maksudnya ini menghargai, datang sekolah bertepat waktu, bertengkar. Banyak. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang akan kita diskusikan? Keyakinan kelas. Yuk, apa saja keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas disiplin. Disiplin belajar. Nah, disiplin belajar berarti menjaga kelas. Iya, kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nah, ini menghormati dan menghargai, tersaling menghormati dan menghargai, tertib pada saat jam, tertib pada proses, gitu aja ya, tertib pada proses ini adalah keyakinan kelas 5 ya, yang akan diyakini oleh kalian dalam 1 tahun pembelajaran di kelas 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ibni Almulia. Saya kelas 5 di SD Negeri Negasi 02. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas itu sangat senang. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena membuat kita lebih disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Al-Fatar. Saya kelas 5 di SD Negeri Danasi kelas 2. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas yaitu senang. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.